Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Au atawa bisyubhatit tariqi kalawan syubhat tariq atawa dadalan. Ayil madhabi tegese syubhat madhab. Wahua lan utawi mengkono madzkur iku ayyakida arep ngalakoni akad sapa wong, iku ayyakida arep ngalakoni akad sapa wong, alaiha ingatase wong wedon, alaiha ingatase wong wedon, ayil mar'ati tegese wedon, ayil mar'ati tegese wedon, bijihatin kalawan arah-arah sawiji, bijihatin kalawan arah-arah sawiji, qolaha kang wes ngandika ing jihah, qolaha kang wes ngandika ing jihah, sapa alimun wong kang duweni ilmu, sapa alimun wong kang duweni ilmu, yu'tadu kang den itung-itung sapa alimun, yu'tadu kang den itung-itung sapa alimun, bi khilafihi kalawan bedane alim, bi khilafihi kalawan bedane alim, kal hanafiyi kaya madhab hanafi, kal hanafiyi kaya madhab hanafi, wa nahwihi lan samisale hanafi, wa nahwihi lan samisale hanafi, fa innahu mangka satuhune mengkono madzkur, fa innahu mangka satuhune mengkono madzkur, iku la yusopu ora den sipatan opo mengkono madzkur, iku la yusopu ora den sipatan opo mengkono madzkur. Ya, jadi mengkono madzkur yang fa'inahu sama la yusopunya itu kembali kepada wahuwa ayyakida itu ya. Fa'inahu mangka satuhune mengkono madzkur iku la yusopu ora den sipatan opo mengkono madzkur, bihurmatin kalawan haram, bihurmatin kalawan haram. Wahid isnani salasa ikra'u. Baik, sebelum kita masuk ke dalam ibarah ini, kita review dulu. Jadi ada hubungan
ya, hubungan suami istri dalam hal ini ya, yang tidak dihukumi haram ataupun dihukumi mubah. Tidak ada apa? Dihukumi haram atau tidak dihukumi mubah. Ya. Sesuatu yang tidak dihukumi haram dan tidak dihukumi mubah itu disebut apa? Syubhat. Disebut apa? Syubhat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihatun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Remeng-remeng, berarti kalau remeng-remeng itu apa? Enggak halal, enggak haram, itu disebut apa? Syubhat. Ya, baik. Nah, ada hubungan suami istri dalam hal ini tidak dihalalkan juga tidak diharamkan, tapi statusnya adalah syubhat yang disebut sebagai wat'ush syubhah. Yaitu apa? Jima karena adanya kekeliruan. Ini tidak dihukumi apa? Tidak dihukumi zina, ya. Jadi hubungan ini tidak dihukumi zina. Kenapa tidak dihukumi zina? Karena syubhat. Karena apa? Keliru. Karena apa? Terjadi apa namanya? Kesalahan. Sampai sini bisa dipahami. Taib. Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya apa? Syubhatul fa'il. Jadi kekeliruan ini dilakukan oleh si pelakunya. Contohnya apa? Seorang suami menjima seorang perempuan yang disangka itu istrinya. Ternyata bukan istrinya. Itu tidak dianggap berzina. Itu poin yang pertama. Lalu setelah syubhatul fa'il ada apa yang kedua? Syubhatul mahal, gitu ya. Seperti apa contohnya? Seperti seorang ayah menjimai budak yang punya anaknya, itu juga tidak dihukumi zina. Nah, yang ketiga ada namanya syubhatut thoriq. Apa itu syubhatut thoriq? Yaitu ya, ada kekeliruan dalam madhab. Apa itu madhab? Madhab adalah pendapat yang dipilih, ya, pendapat yang dipilih atau diikuti dalam menjalankan hukum syariat, dalam hal ini dalam menjalankan hukum fikih. Sebagaimana kita mengikuti madhab siapa? Imam Syafi'i. Maka mananya apa? Kita mengikuti hukum yang telah diatur atau dihasilkan daripada pemikiran atau penelitian Imam Syafi'i. Contoh dari syubhatut thoriq apa? Wa huwa ayakida 'alaiha ayil mar'ati. Ada seseorang melakukan akad. Akad di sini artinya apa? Menikah. Apa? Jadi ada seseorang menikahi seorang perempuan bijihatin qalaha alimun, mengikuti suatu pendapat yang diucapkan oleh seorang ulama. Yu'tadu bi khilafihi, gitu ya. Yang mana ucapannya itu diakui adanya perbedaan pendapat. Contohnya seperti madhabnya Hanafi. Ada seseorang menikah mengikuti aturan madhab Hanafi, padahal dia adalah madhab Syafi'i. Kira-kira Imam Hanafi sudah terkenal dengan kealimannya enggak? Sudah. Masa kagak, Basel? Sudah terkenal dengan kealimannya enggak? Sudah. Makanya menjadi apa? Imam madhab. Bisa difahami. Ada seseorang menikah, orang Syafi'i menikah ngikutin aturan madhab Hanafi. Ya. Maka fa innahu la yusafu bihurmatin, maka akadnya tidak disifati sebagai haram. Bisa dipahami? Tidak disifati sebagai apa? Haram. Artinya ya sudah dianggap sah-sah saja. Karena apa? Ada salah satu madhab yang memperbolehkan perkara itu. Nanti kita lihat nih, apa bedanya antara madhab Syafi'i dengan madhab yang lain dalam hal pernikahan. Taib.
wasil. Wasumia landen aranan. Wasumia landen aranan. Opo wat'u umil waladi ngajima umul walad bisyubhatil mahali kalawan ngaran syubhatul mahal. Bisyubhatil mahali kalawan ngaran syubhatul mahal. Li anna malal waladi krana satuhune hartane wong lanang. Li anna malal waladi krana satuhune hartane wong lanang. Kullahu tegese sakabehe malul walad. Kullahu tegese sakabehe malul walad. Iku mahalun panggonan li'ifafi aslihi kedua i'faf ngajaga kahormatan li'ifafi aslihi kedua ngajaga kahormatan aslihi saking asale walad. Aslihi saking asale wahlat. Wa minhu lan ikut tetep. Wa minhu lan ikut tetep saking i'faful asli atau wa minhu lan ikut tetep saking i'faf al jariyatu utawi abid wedon. Al jariyatu utawi abid wedon. Wahid isnani salasa iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wasumiya laden alana waktu menwali ma'umul walasi syuhadil mahali kalawan naran syuhadul mahal li anama persatuhune atane wong lanang kulau tegese sakabehe malul walad iku mahalun panggonan siji kalawan ngajaga mantan saking asale walad kaminhu lan ikut tetep saking ifat jariyatu utawi abid wedon. Baik ya. Wasumia wat'u umil waladi bisyubhatil mahal. Wat'u umil walad menjima umul walad. Apa itu umul walad? Ibunya anak-anak bukan. Umul walad itu apa? Budak perempuan yang melahirkan apa? Anak dari tuannya. Diulangi apa? Budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Budak itu boleh enggak dijima sama tuannya? Dalam fikih tanpa dinikahi boleh. Nah, ada seorang tuan menjima siapa? Budaknya. Lahirlah seorang anak. Seorang apa? Anak. Ya. Maka anaknya itu ya jadi anaknya siapa? Anak tuannya. Fahimtum? Sedangkan ibunya disebut umul walad. Ya, jadi menjima umul walad itu hukumnya apa? Syubhatul mahal. Berarti maknanya apa? Si anaknya berarti posisinya jadi apa? Ada seorang tuan menjima budak perempuannya melahirkan anak laki-laki. Maka anak laki-lakinya kira-kira jadi budak apa jadi tuan? Jadi tuan, karena ngikutin siapa? Ngikutin bapaknya. Makanya ada istilah budak melahirkan tuan. Paham tuh? Oke. Berarti kalau begitu ibunya menjadi budak anaknya juga enggak? Paham tuh? Iya. Jadi budak kan anaknya udah jadi apa? Jadi tuan.
Paham tuh? Maka kalau anaknya jadi tuan, maknanya si anak bisa menjimai ibunya. Ya mungkin kita bilang, na'udzubillah min dzalik. Iya, na'udzubillah min dzalik kalau hubungan orang normal. Ini masalahnya kan bapaknya tuan, ibunya budak, melahirkan seorang anak. Maka anaknya jadi apa? Jadi tuan. Bisa dipahami nggak? Nah, ada seorang anak menjimai ibunya karena si anak itu nggak tahu. Yang tahu itu adalah budak. Ternyata budak itu adalah ibunya. Jadi kayak film Indosiar jadinya. Ya. Nah, itu disebut syubhatul mahal, salah tempat. Bisa dipahami. Ya. Dalam kasus ini tidak dihukumi berzina karena kenapa? Statusnya tuan menjimai budak. Bisa dipahami tidak? Ya. Li'ana malal waladi gitu ya, perhatikan semuanya, karena seluruh harta anak itu aslinya kullahu mahalun li'ifafi aslihi, untuk menjaga kehormatan orang tuanya. Kenapa disebut salah tempat? Kan seharusnya anak menjaga kehormatan orang tuanya. Ini malah si anak menodai kehormatan orang tuanya. Tapi yang jadi permasalahan, si anaknya udah jadi apa? Tuan, si ibunya budak. Bisa dipahami ya. Wa minhu aljariyatu, termasuk di dalamnya budak perempuan. Paham tum? Maka saat itu statusnya bukan ibu, tapi apa? Budak perempuan. Maka disebut apa? Watul syubhat, apa? Syubhatul mahal. Bisa dipahami ya. Kita belum sampai kepada contoh apa? Syubhatul torik. Ya, sabar. Ini sekilas saja. Baik. Fa'ifaful waladi, mangka utawi ngajaga kahormatane putra, iku huwa utawi ifaful waladi iku ayyuhayyi'a, arep nyiapken sapa walad lil asli kedue asale, mustamtaan ing perkara kang den nikmati, bil halilati kalawan pasangan, wayamunaha lan nganafkahi sapa walad ing halilah. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan pasangan wayamunaha lan nafkahi lan ing halal. Baik, fa'ifaful waladi, menjaga kehormatan ya seorang anak terhadap siapa? Orang tua. Ayuhayya, yaitu apa? Si anak menyiapkan lil asli, untuk orang tuanya, mustamtaan, sesuatu yang bisa untuk seneng-seneng ya, bil halilati, dengan pasangannya, wayamunaha, serta menafkahinya. Artinya ketika terjadi ketika terjadi syubhatul mahal, kayak kasus tadi ya, seorang anak sudah jadi tuan, menjimai budak perempuan yang ternyata apa? Ibunya, agar tidak terhindar dari apa? Terhindar zina, agar terhindar dari apa? Zina, maka hendaknya si budak tersebut diberikan nafkah.
Kenapa? Dengan itu ada unsur i'faful walad. Itu ada apa? Seorang anak menjaga kehormatan daripada siapa? Daripada ibunya. Nah, tapi ibarah ini perhatikan bisa kita tarik ke dalam kasus yang lain, yaitu bukti bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Ya, misalnya kita punya orang tua kita jomblo misalnya. Jomblo. Maka seorang anak bisa apa? Kalau itu orang tua laki-laki bisa mencarikan bini buat bapaknya. Paham tuh? Bapak ulang tahun ya, oke. Bapak saya ajak-ajak, ayo kita nyari ibu baru misalnya gitu. Ini contohnya. Dan si anak juga bisa menafkahi bapak jeung bininya. Atau kalau kita balik, katakan orang tuanya masih lengkap, apa? Masih lengkap. Maka seorang anak yang baik itu apa? Mampu memberikan kesenangan buat apa? Orang tuanya dengan cara apa? Dinafkahi orang tuanya. Bisa difahami nggak sampai sini? Maka itu yang harus jadi cita-cita kamu semua. Yaitu apa? Tatkala kamu dewasa, mampu menyenangkan orang tua dengan cara apa? Ya tadi apa namanya? Ya bisa ngabere kakolot. Bisa apa? Ngabere kakolot. Entong sudah tua masih kene dibere ku kolot. Fahim tum? Jadi kalau sudah tua bisa memberi kepada orang tua. Fahim tum ada? Baik. Nah, kita masuk kepada intinya sekarang. Wa mithalu syubhatit tariqi. Wa mithalu syubhatit tariqi lan utawi ya. Misale syubhatut tariq iku kan nikahi koyok nikah bila syuhudin kalawan ora nono piro-piro saksi. Bila syuhudin kalawan ora nono piro-piro saksi indal aqdi ing dalem nalikane akad. Indal aqdi ing dalem nalikane akad. Inda malikin ing dalem sandinge Imam Malik. Inda malikin ing dalem sandinge Imam Malik. Wayajibu lan wajib opo al ishadu. Wayajibu lan wajib opo al ishadu ngahadirkan saksi. Wayajibu lan wajib opo al ishadu ngahadirkan saksi indahu ya. Indahu ing dalem nalikane akad. Qablad dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Atau qabla dukhuli ing dalem sadurunge jima. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge jima. Wabila waliyin lan kalawan ora wali. Wabila waliyin lan kalawan ora wali inda Abi Hanifata ing dalem nalikane Imam Abu Hanifah. Atau ing dalem sandinge Imam Abu Hanifah. Wabila waliyin lan kalawan ora wali wasyuhudin lan piro-piro saksi kama kaya barang huwa kang utawi ema iku madhabu Dauda madhabe Imam Daud az-Zahiri Wahid isnani salah seikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Misalu syubhatit tariqi lan tutawi misale syubhatit tariqi bukan nikahi kaya nikah bila syuhudin kalawan orang piro-piro saksi indah hati indah nikane akad indah maliki indah sandinge Imam Malik wajibu lan wajib kopo alishadu ngadirkan saksi indahu indah sorry, afan. Indahu di sini ing dalem nalikane tawe sandinge Malik. Diganti rujuknya. Wajibu
Wayajibu lan wajib apa isyadu menghadirkan saksi indahu dalam sandinge malik qabla duhuli dalam sadurunge jima wabila wali lan kalawan ora wali indah Abi Hanifah dalam sandinge Imam Abu Hanifah wabila wali lan kalawan ora wali wasyuhudi lan pira-pira saksi kama kaya barang huwa kabutawi ma iku masabun mazhab Imam Dawud al-Zahiri. Baik. Tadi bagaimana? Syubhatut torik berarti apa? Menikah tapi ngikutin mazhab yang lain. Itu tidak dihukumi zina atau tidak dihukumi haram selama memang dia tahu bahwasanya yang atau bukan dia tahu selama praktek yang dilakukan itu dibenarkan oleh ulama yang lain. Bisa dipahami? Contoh, wa misalu syubhati toriki, contoh syubhat torik kan nikahi bila syuhudin, seperti nikah tanpa saksi. Indal akdi, ketika akad. Jadi ada ulama yang memperbolehkan nikah nggak pakai saksi. Otomatis itu bukan Imam Syafi'i. Ingat, itu bukan apa? Mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain. Inda Malikin. Nah, itu menurut Imam Malik. Jantan menurut Imam Malik teh ketika akad qabil tun nikahaha itu tidak ada saksi pun tidak apa-apa. Cuman wajibul ishadu, wajib menghadirkan saksi qabla dukhuli, sebelum jima. Pas akad nggak apa-apa, tidak ada saksi. Tapi pas pengen masuk apa? Kamar, harus ada saksi yang menyatakan mereka berdua sudah akad. Bisa dipahami tidak sampai sini? Fahim tuh? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ketika proses akadnya harus ada apa? Saksi. Fahim tuh? Ya. Jadi ada orang nikahnya nggak ada apa? Nggak ada saksi gitu ya. Oke. Ternyata gitu ya. Ada yang mengatakan nikahnya tidak apa? Tidak sah. Namun ada imam yang memperbolehkan, itu apa? Imam Malik. Nah, si pelaku ini sudah terlanjur jima, maka jimanya disebut apa? Watu syubhah, syubhatut torik. Bisa dipahami? Tidak halal, tidak haram. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Apalagi contohnya wabila waliin, tanpa wali. Indah Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, nikahnya tanpa wali, tapi harus ada saksi gitu ya. Contoh misalnya gitu ya, apa namanya, ada seorang perempuan yang kuliah di Turki. Kenapa saya bilang Turki? Karena mayoritas orang Turki itu mazhabnya Hanafi. Jadi mereka itu ketika sholat jarang bersedekap. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tidak bersedekap. Nah, itu ciri-ciri apa? Mazhab Hanafi. Ya. Kemudian ya, sholat wajib itu fardu, sholat sunnah rawatib itu wajib. Artinya apa? Orang yang tidak qobliyah ba'diyah harus dikodok. Itu mazhab apa? Mazhab Hanafi gitu ya. Terus subuhnya rada berang. Jadi seafdolnya sholat subuh menurut mazhab Hanafi itu mau matahari terbit. Ya. Fahim tuh? Kamu kan ngikutin mazhab Hanafi, ngikutin di subuhnya doang. Ya, gitu. Ya. Nah, menurut mazhab Hanafi tidak ada wali pun apa? Tidak apa. Karena kenapa? Menurut mazhab Hanafi, perempuan balik boleh menikahkan dirinya sendiri. Balik-balik geus megang anak. Gitu ya, cek bapana, entos nikah. Neng, alhamdulillah tos nikah pas tahun kamari. Mana salakina? Iya. Mana buku nikahna? Iya. Enggeus beres. Fahim tum sampai sini? Ya. Fahim tum? Ada perempuan kuliah di mana? Turki, kepincut sama
laki-laki Turki. Karena Turki negara mazhab apa? Hanafi, enggak semanehna nikah. Balik-balik kuliah di Turki, selain dapat gelar bawa anak. Lah, kamu bukannya kuliah di sana, Neng? Gitu kan. Tapi tos nikah gitu kan. Datanglah si Ustadz Khontot, ya. Ngajak si Ustadz Khontot teh, tidak sah, haram. Yang salah siapa? Si Ustadz Khontot. Ya kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi boleh tanpa wali, yang penting ada saksi. Bisa dipahami nggak sampai sini? Fahim tum? Iya. Maka ketika dia kejima berarti kan jimanya disebut apa? Watu syubhat. Pas di mana? Di Indonesia. Karena di Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Tapi tidak dihukumi apa? Haram. Fahim tum? Taib. Wabila waliin wasyudin. Nah ini lebih ekstrim lagi, tanpa wali, tanpa saksi, lebih ekstrim lagi ini. Kama huwa madhabu Daud az-Zohiri, sebagaimana menurut madhab Daud az-Zohiri. Nah ini jika bobogohan, ya balik-balik bawa naon anak. Lah kamu gimana? Udah nikah dong. Irahan nikah nak kamari, gitu kan. Kan walinya siapa? Kan bapak. Terus saksinya enggak ada. Punten bapak abi mau tos pindah madhab ke madhab az-Zohiri. Ya, cuma, nah ada cumanya. Mazhab az-Zohiri sekarang sudah tidak ada pengikutnya. Maka mazhab ini dianggap sudah tidak berlaku lagi. Fahimtum? Madhab yang dianggap berlaku tatkala masih ada apa? Pengikutnya. Mazhab yang berlaku yang masih ada pengikutnya tuh 4. Ya, yaitu apa? Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi yang keempat, yang Daud az-Zohiri juga artinya apa? Tidak bisa dilakukan untuk sekarang. Bahaya juga ini lakukan sekarang. Ya, bobogohan boga anak, bobogohan boga anak. Dengan alasan tos apa? Tos nikah kan gitu loh. Fahim tuh sampai sini? Ya. Itu contoh apa? Watu syubhah. Syubhahnya apa? Syubhatut torik. Baik, kita lanjut. Berarti yang paling aman dalam hal ini apa? Madhab Syafi'i. Pas akad kedah aya saksi, kedah aya wali. Ini diterima dalam kalangan semua madhab. Tapi kalau madhab yang lain diterapkan dalam lingkungan madhab Syafi'i, terasa aneh. Bisa dipahami nggak sampai sini? Baik. Oke, kita lanjut. Ka'an zawajathu, kaya arep nganikahi sapa wedon. Ka'an zawajathu, kaya arep nganikahi sapa wong wedon ing wong lanang. Nafsaha ing awake wedon. Fala hadda, mangka ora had iku maujud. Alal wati'i ing atase wong kang ngajima. Fidzalika ing dalem mengkono madzkur. Wa ilam yaksid lan sanajan ora nyeja sapa wati. Wa ilam yaksid lan sanajan ora nyeja sapa wati. Taklidahum ing anute, taklidahum ing anute ulama kabeh. Wa ini taqada lan sanajan ngayakini sapa wati at-tahrima ing kaharaman, at-tahrima ing kaharaman. Wahid isnani thalatha ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Zawajatu kaya nikahi wedon wong lanang nafsaha wedon pada maka ora hatiku maujud alwati atase wong kang najima bisalika dalam mengkono mazkur wa ilam
Contohnya ada seorang perempuan zawajat nafsaha, menikahi dirinya sendiri. Artinya menikahi dirinya sendiri itu apa? Tanpa wali gitunya. Fala hadda 'alal wati. Maka tidak ada hukuman bagi orang yang menjimai itu perempuan. Contohnya apa? Perempuannya dari mazhab apa tadi? Mazhab Hanafi. Perempuannya dari mazhab Hanafi. Laki-lakinya dari mazhab Syafi'i. Gitu loh. Kata perempuannya, yuk kita nikah. Kata laki-laki, hayu. Gitu kan. Yuk kita panggil dulu orang tua kamu sebagai wali. Tidak perlu. Kata yang perempuan Hanafiyah. Kenapa? Karena saya sudah dewasa. Saya bisa menentukan diri saya mau menikah dengan siapa dan tanpa perlu kehadiran orang tua. Nah, kalau laki-laki memang tidak perlu wali dalam mazhab Syafi'i juga. Ya. Faham tuh sampai sini? Ya. Nah, si laki-laki ini lam yaksid taklidahum, saya kagak mau ngikutin apa? Mazhab kamu asa gimana ya? Ruas takut. Terus juga kalau nggak pakai wali gimana? Nanti kita haram. Dia yakin apa? Haram. Jadi si laki-lakinya yakin itu haram dan juga tidak mau mengikuti mazhab si perempuan. Tapi dipikir-pikir maneh gelis ya. Dipikir-pikir maneh gelis. Ini rahade ya door prize gitunya. Akhirnya gitunya imannya kuat, si iminnya teu kuat. Naon imannya kuat, iminnya kuat, terjadilah, ayolah, gitulah, apa namanya, ngikut apa kamulah, paham? Maka si laki-laki statusnya sebagai apa? Wati, betul nggak? Sebagai orang yang menjimai si perempuan. Si laki-lakinya yakin, si laki bilang, saya mah kagak mau ngikutin mazhab kamu, saya mah tidak, saya yakin hubungan ini adalah haram. Tapi ini kenapa terjadi? Ya gimana lagi, saya tidak bisa menahan. Ketahuan. Apa? Ketahuan. Setelah diinterogasi dengan alasan seperti itu, maka si laki-laki tidak apa? Fala hadda. Tidak dihukum cambuk, tidak dirajam. Karena apa? Tidak dianggap berzinah, bisa dipahami. Kenapa? Karena menikah tanpa apa? Wali itu ada salah satu pendapat yang memperbolehkan, itu pendapatnya siapa? Imam Hanafi. Tapi kamu hati-hati, tolong dipraktekkan di dia sapi KB. Fahim tuh? Ya, jangan alasan, wah Imam Hanafi aja nggak bolehin, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Jadi si laki-laki apa? Tidak dihat itu apa? Tidak dihukum karena melakukan perzinahan. Karena memang perkara itu tidak dianggap zina, hanya dianggap apa? Wat'ush syubaha. Fahimtum? Baik. Habis itu sampai mana sekarang? Wakot? Wakot nazoma. Baik, nuasil. Waqat nazoma lanaman was nganazomaken sapa ba'duhum satengahe ulama kabeh asyubuhati asalasata ing pira-pira syubhat kang telu. Asyubuhati salasata ing pira-pira syubhat kang telu. Fi qaulihi ing dalem dauhane ba'duhum. Fi qaulihi ing dalem dauhane ba'duhum. Wahid Islami salah saya ikrawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazama
Taib. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Fahimtum jami'an? Iqra'u doa.